Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk silaturahim. Seperti diterangkan dalam sebuah hadis qudsi, silaturahim kepada sesama pada hakikatnya silaturahim kepada Allah. Itu yang terpenting. Pada pertemuan yang ke-8, tema kita pada pagi hari ini macam-macam insya. Sasaran tembak utama ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani, adalah Al-Quran. Maka kita bahasakan tema kita balaghah Qur'ani. Ketika nyebut insya Allah masih terbayang. Apa itu? Kalam. Yang tidak bisa dibilang benar atau bohong kepada si penuturnya. Kenapa? Nah, jawabannya pada ciri-cirinya. Ciri-ciri insya itu memberikan informasi memang si penutur nggak bisa dibilang benar atau bohong. Apa sih ciri-cirinya? Ada amr, perintah. Ada nahi, ada istifham, ada nida, ada tamani. Ada orang berangan-angan, seandainya saya punya uang 2.000 atau 2 juta dolar pagi hari ini. Dia menghayal, berangan-angan. Gak bisa dibilang bohong kamu. Demikian juga istiham. Berapa umur bapak? Lalu yang ditanya bilang bohong kamu. Kan aneh. Insya adalah kalam. Tidak bisa dibilang benar atau bohong. Kepada si penuturnya maksudnya. Berikutnya Pak Jamal, macam-macam insya. Yang pertama, para ulama balaghah menyebutnya sebagai insya tolabi. Tolabi itu sendiri secara harfiah artinya menuntut atau tuntutan. Jadi insya tolabi adalah insya yang mengandung tuntutan. Insya tolabi ini diwakili oleh ciri-cirinya yaitu amr, nahi, istifham, nida, tamani. Kalau direnungkan secara lebih dalam maknanya, oh memang mengandung tuntutan. Amr perintah, perintah kan mengandung tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan berbuat. Nahi mengandung tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan berhenti dari berbuat. Istifham juga mengandung tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan jawaban. Lalu nida mengandung tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan menghadap. Coba bayangkan kalau nidanya dari Allah, kita paham. Alhamdulillah belajar balaghah tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga mufassir itu mencoba memvisualisasikan makna yang ada dalam nida ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu. Lalu mereka menjelaskan ayat itu saat turun itu batin umat Islam di zaman Nabi itu hadir datang. Lalu bertanya, ya Allah kenapa aku dipanggil? Kan ada respon itu di batin. Muncul berbagai macam perasaan. Mereka bertanya, ya Allah kenapa dipanggil? Terus Allah jawab, kamu diwajibkan puasa. Batinnya ngomong lagi, puasa berat. Allah jawab lagi, enggak berat. Umat terdahulu juga pada puasa. Tuh kama kutiba alal ladzina. Nanya lagi, apa tujuannya? Allah jawab lagi, la'allakum tattaqun. Mereka tanya lagi, lama apa enggak sih? Enggak, Allah jawab ayyamam ma'dudat. Tuh kayak begitu. Namanya kita baca surat. Mereka tanya lagi loh. Kalau lagi sakit, lagi sabar bagaimana? Tuh Allah jawab. Man kana minkum maridun aw ala safar fa'iddah min ayyamin ukhra. Kan terasa sekali.
Bagaimana kalau udah sepuh, lagi hamil tua, lagi menyusui, mau melahirkan dan kerja keras? Allah jawab lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Tuh kan. Apaan fidyah? To'amu miskin. Tuh dijawab lagi gitu. Nah itu basicnya memahami kayak begitu adalah kalam, batasan-batasan kalam, sehingga apa yang tersurat di dalam kalam, yaitu yang tak disebut, dibuang menjadi terduga, menjadi bisa ditampilkan. Kayak gitu modal mufasir gitu kurang lebih. Nah, itu dia, paling tidak gambaran informasi terkait insya tolabi mengandung tuntutan. Tamani juga oleh para balaghah, para ahli balaghah dikategorikan sebagai insya yang mengandung tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan yang tidak mungkin. Nah, itu. Seandainya saya punya sayap, nah, kan nggak mungkin. Nuntut itu dia. Angan-angan. Oke, itu dia. Lalu yang kedua, ada insya yang nggak mengandung tuntutan. Gimana logikanya? Dari sudut pandang khobar, dia bukan khobar, bukan ngasih tahu. Kalau bukan khobar berarti insya. Gitu logikanya. Tetapi didalami maknanya nggak mengandung tuntutan, maka diberi nama. Insya-nya ghair tolabi. Tuh, ini yang sekarang akan sama-sama kita dalami insya Allah. Oke, berikutnya Pak. Apa itu insya tolabi? Ini secara definisi ini. Ma yastad'i matluban ghaira hasilin waqtat tolab. Ma yaitu kalam. Yastad'i berisi mengandung nama itu. Matluban tuntutan. Ghaira hasilin yang tidak berhasil. Waqtat tolab saat menuntut. Ada tambahan dalam definisi ghaira hasilin yang tidak berhasil waqtat tolab. Artinya, kalau kita menyuruh, maka perbuatan yang kita minta untuk dilakukan itu kan belum dilakukan saat kita ngomong. Itu maksudnya ghairu hasilin waktu talab. Tidak berhasil pada waktu menuntut. Sebab memang tidak mungkin. Baru ngomong terus, itu udah selesai dikerjain. Saya beri ilustrasi contoh. Uktub ad-darsa. Itu saya ngomong. Saya lagi ngomong kepada para peserta di kelas, umpamanya. Saat saya ngomong, nulisnya udah apa belum? Belum. Itu maksudnya ghairu hasilin waqtat talab. Demikian juga nahi. Saya melarang. La taktub. Itu belum berhasil. Berhenti dari menulis. Demikian juga ketika nanya. Demikian juga ketika manggil. Demikian juga ketika tamani. Manggil. Lagi doa manggil nggak? Doa manggil. Kita doa pengennya apa itu cespleng gitu kalau kata Pak Jamal. Tunggu dulu. Apalagi dalam konteks doa kepada Allah dilihat dulu. Tetapi luar biasanya Allah secara standar batasan doa meminta atau memanggil itu gak berhasil saat kita memanggil, saat kita meminta. Namun kalau ada seorang hamba luar biasa dekatnya kepada Allah, belum minta, belum manggil, udah dikasih. Apalagi di surga nanti. Fiha ma tashtahil anfusu. Di dalam surga ada apa saja yang baru kita pengen. Tuh baru pengen udah dikasih. Apalagi tamani. Bukan cuma tidak berhasil waktu meminta, tetapi selamanya itu nggak berhasil. Itulah penjelasan dari ghairu hasilin waqtat talab. Oke, berikutnya wajah. Apa insya ghair talabi?
ala yastad'i matluban, yang tidak mengandung tuntutan. Kajian berikutnya nanti ini menjadi standar, bisa dipaham berikutnya apa enggak. Apalagi kalau sudah yang paling balaghi, yaitu amar keluar dari makna sebenarnya. Nahi, istifham, nida, tamani, dan lebih tinggi lagi, nih yang ghair talabi keluar dari makna sebenarnya menjadi tolabi. Dan ketika sudah menjadi tolabi, bisa jadi dia keluar lagi jadi khobar. Kembali ke pokok persoalan, insya ghair talabi adalah kalam, yakni maksudnya kalam insya yang tidak mengandung tuntutan. Para ulama balaghah berdasarkan pengamatan, penelitian, menyimpulkan bentuk-bentuknya apa saja itu. Tuh yang pertama madah, artinya pujian. Kalam isinya ungkapan pujian. Dipastikan dia nggak mengandung tuntutan. Dia cuma memuji. Apa cirinya? Madah itu cirinya nikmah. Tuh kalau ada nikmah. Kalau mu'anas nikmat. Pakai tak taknis. Bukan tak marbutoh. Pokoknya saya beri contoh. Nikmar rajulu Abu Bakrin Siddiq. Laki-laki paling baik. Tuh kan muji. Adalah Abu Bakar Siddiq. Dan nanti di Al-Quran ketemu nikmah. Udah enak. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua cirinya zam. Lawan dari madah. Madah memuji, zam mencela. Cirinya apa? Ada bi'sa. Tuh mencela tuh. Bi'sa. Artinya buruk sekali. Nanti pada contoh insya Allah ada banyak ayat Al-Quran menyebut kata bi'sa. Bi'sal ismu al-fusuku ba'dal iman. Ada lagi bi'sa syarab wasa'at murtafaqo. Wah itu celaan. Kalau yang nyela di dalam Al-Quran kita udah bisa tahu siapa Allah. Luar biasa itu buruknya, bukan antar kita yang mencela. Allah yang mencela. Maka kemudian ada hidayah di jangan sampai masuk kategori orang yang dicela oleh Allah. Yaitu apa? Masuk neraka. Minum nggak bisa minum, tapi minuman paling buruk bisa syarab. Ada teman nggak ada? Ada, tapi teman paling jahat wasaat murtafaqo. Oke, ciri insya ghair talabi berikutnya adalah ta'ajub. Ta'ajub artinya kagum. Jangan sampai ada di antara masyarakat yang menurut saya sesat dalam tanda petik menganalisis ungkapan ta'ajub menjadi meleset. Yang berikutnya keempat ciri insya ghair talabi qasam. Ini paling gampang. Qasam sumpah. Ada huruf-hurufnya. Nah kita belajar sumpah dalam konteks balaghah. Cirinya ada hurufnya. Waw. Ada ba. Ada ta. Ada lagi wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Berikutnya taroji. Taroji harapan. Ini terwakili oleh dua ciri. Pertama la'ala. Kalau ada la'ala itu harapan. Maka kita lihat dalam Al-Quran terjemahan la'ala itu selalu mudah-mudahan. Nah yang terakhir ciri insya ghair talabi siyagul uqud. Siag artinya bentuk. Maksudnya bentuk redaksi. Redaksi uqud jamaah dari akad. Akad artinya transaksi. Transaksi. Ya. Saya nikahkan dan saya kata si wali. Saya nikahkan dan saya kawinkan tuh kepada engkau
Atau redaksi yang betul bentuk lain, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya. Tuh putrinya duluan. Nah itu bentuknya namanya sigot. Sigotnya namanya akad. Ketika wali berkata ankahtuka wa zawwajtuka dan seterusnya, pertanyaan, itu kalam apa bukan? Kalam. Khobar apa insya? Dia bukan ngasih tahu. Itu nggak mungkin direnungkan, dipahami bahwa si wali ngasih tahu, nggak mungkin. Kan menjadi terjangkau ilmu balaghah. Oh, kalau begitu bukan khobar. Kalau bukan khobar, insya dong. Iya, pasti. Insyanya mengandung tuntutan atau tidak? Enggak mengandung tuntutan. Dia bukan nyuruh, dia bukan larang, dia bukan nanya, dia bukan manggil. Tuh. Oh, kategorinya kalau begitu, insya ghair tolabi. Bukan cuma akad nikah saja, akad apa saja. Itu yang dimaksud syiakul uqud. Ini dia insya ghair tolabi. Sekaligus ini ciri-cirinya. Maka kemudian kita lihat contoh biar lebih mantap. Berikutnya nih, contoh madah, pujian. Lalu pakai nikmah. Nikmar rajulu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari sudut pandang ciri-ciri insya nggak ada, maka dia khobar. Dari sudut pandang khobar, dia ngasih tahu apa enggak, apa bukan? Bukan ngasih tahu. Dia memuji. Kan pujian itu bukan ngasih tahu. Jadi bukan khobar. Kalau bukan khobar berarti insya. Tapi insyanya nggak mengandung tuntutan. Gitu logikanya. Maka sampai pada kesimpulan, pujian kategorinya insya ghair talabi. Dari aspek ciri-ciri lahiriah itu ditandai dengan nikmah. Gampang. Contoh kedua, nikmatil mar'ah Khadijatul Kubra. Wanita paling baik itu memuji adalah Khadijah Al-Kubra. Nah, berikutnya itu nomor 3 ayat. Wa in tawallau fa'lamu. Kalau mereka berpaling dari ajakan kepada tauhid dulu di zaman Nabi termasuk sekarang. Fa'lamu. Jawab dari in. Fa'lamu bukan ketahui ya, tapi yakinlah. Bab af'alul yakin ini. Fa'lamu annallaha bahwa Allah itu maulakum. Maulakum penolong. Yang menolong. Baru kemudian ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik penolong, pelindung. Sama. Wa ni'man nasir, penolong lagi. Ya, penguat. Ya, daripada maula. Iya. Ada kata nikmah. Satu kalam nikmal maula. Takdirnya huwa nikmal maula. Maksudnya Allah. Yang kedua, nikman nasir. Maksudnya huwa. Huwa nikman nasir. Dalam takdir huwa, boleh nikmal maula huwa. Huwanya di belakang. Boleh nikman nasir huwa. Boleh di belakang, boleh di depan. Itu udah bicara nahu. Umpamanya nikmar rojulu tuh. Abu Bakar. Boleh Abu Bakar nikmar rojul. Nikma fi'il madi jamid. Ya. Ar-rajul fa'il. Jumlah fi'il fa'il. Ini kebetulan ditaruh di depan. Fi mahalli raf'in mubtada. Gitu nih Rob nikmah. Abu Bakar khobar. Iya. Demikian.
Mudah-mudahan nanti ketemu nikmah di dalam Al-Quran, hadis, di mana saja udah tahu prinsip i'rabnya begitu. Tapi kalau dibalik, Abu Bakar ni'mar rajulu, maka Abu Bakar mubtada. Ni'mar rajulu fi'il fa'il fi mahalli raf'in jadi khobar. Demikian hubungannya dengan ni'mal maula. Ni'man nasir. Iya. Oh, ada nikmah kita temui dalam Al-Quran. Yang keempat, walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nikma ajrul amilin. Tuh ada nikmah. Dari nikmah sampai ajrul amilin itu satu kalam. Khobar apa? Insya. Insya-nya apa? Khair tolabi. Apa cirinya? Ada nikmah. Tuh. Mereka yang beriman dan beramal soleh pasti tuh taukidnya satu. Nubawi anna tuh dua. Dan taukid. Tegas itu Allah. Allah lagi ngomong sama orang-orang beriman juga dia beramal soleh yang lagi ingkar. Itu lanubawi annahum. Dipertegas buktinya. Kan ilmu balaghah yang menjawab. Ini dia kholiyah zihni. Allah lagi ngomong sama orang yang kholiyah zihni. Utara dia dapat munkir. Tinggal ngelihat taukidnya ada berapa. Banyak diantara kita walaupun beriman, beramal soleh, mengingkari. Masuk surga apa enggak. Bukan cuma ragu. Sudah kebayang itu. Ingkar bukan cuma di mulut, di dalam sikap. Tuh Allah tahu betul, sikap itu menunjukkan hati, bukan lidah, menunjukkan hati. Iya, saya beri ilustrasi begini. Ada seorang penulis Mesir, namanya Mutawalli Sya'rawi. Dalam sebuah bab bukunya, cerita tentang kematian. Judulnya Al-Maut. Apa kata dia? Satu-satunya kata yang ada dalam kehidupan paling diyakini. Tapi pada saat yang sama paling diingkari. Tuh gitu. Apa kata itu? Maut. Gak ada orang di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti yang nggak percaya ada kematian. Dia yakin betul pasti mati. Terlepas dari keimanannya. Itu satu. Tapi khusus bagi orang yang beriman dia bicarakan, yang yakin akan kematian, sikapnya justru mengingkari kematian. Apa itu? Nggak mau siap-siap. Ya dah. Padahal dia tahu mau masuk bioskop harus punya tiket. Itu yakin itu dia. Tapi nggak beli tiket gitu kurang lebih. Nah ini juga walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh kan udah bisa dibayangkan Allah lagi ngomong sama siapa? Orang yang beriman. Orang beriman bukan beriman saja, dia beramal soleh. Informasinya lanubawi annahum. Itu kan khobar informasi. Khobar dalam apa itu? Nahu. Itu kan khobar. Lanubawi annahum. Kenapa? Pakai taukid dua. Karena ada bertanya di situ tengah-tengah. Kenapa orang beriman amal soleh? Allah jawab. Lanubawi annahum, pakai taukid dua, akan kami tempatkan mereka minal jannati, minnya zaidah, yaitu fil jannah, ghurafan, di kamar-kamar. Ghurafan nakirah, terusnya jumlah tajri jadi apa tuh? Tuh, jadi naat yang mengalir. Di bawahnya
Fa'ilnya anhar. Fiha. Di situ oleh balaghah ditangkap pertanyaan, lama apa enggak di sana? Apa sebentar? Itu dijawab khalidina fiha. Enggak sebentar, selamanya. Kalau udah kebayang kayak begitu, maka ditutup ayatnya. Nikma ajrul amilin. Itu, ada itu di situ. Adalah balasan orang-orang yang beramal soleh. Yang paling baik. Itu nikmat. Yang paling baik. Yang bilang paling baik kan Allah. Dia memuji. Bukan cuma memuji tempat kembalinya. Kita akan ditempatkan di mana. Tetapi sekaligus kan bisa dipahami. Itu memuji kita. Yang akan masuk ke sana. Gitu. Ya, kaji kita nikmah. Yang berikutnya ini surat Kahfi panjang. Kita kajinya nikmat sawab. Itu adalah pahala yang paling baik. Wahasunat murtafakoh. Teman yang paling baik. Terus ada lagi. Disebutkan dalam surat yang lain. Sama tuh redaksinya. Nikmat sawab. Nah itu contoh yang terakhir ini. Wakhuz biyadika, ambillah dengan tangan engkau. Bisa. Nah, saya lupa maknanya. Bisa. Fadrib bihi. Terus pukul. Bisa potongan kali itu. Wala tali deh. Tali saya tali. Tali saya rumput. Iya. Wala tahnaf. Inna wajadnahu sobro. Kami jumpai dia sabar. Inna wajadnahu sobro. Ni'mal abdu. Dia, ini kalau nggak salah cerita Nabi apa ini ya? Nabi Daud, Nabi Ayub. Oh, ini ada yang jawab. Iya, bagus. Innahu awwab. Sesungguhnya dia awwab artinya maha kembali. Ada apa-apa kembali kepada Allah. Oh, itu innahu awwab. Kaji kita nikmah. Abdu fa'il. Jumlah nikmah fi'il fa'il jadi mubtada. Kalau kita takdirkan khobarnya huwa. Ya, itu nikmah ya. Berikutnya Pak Jamal. Yang kedua, zam, lawannya itu. Apa cirinya? Pakai bisa. Kalau udah ada bisa, udah pasti ini zam. Kalau zam, udah pasti insya ghair talabi. Bisa rajul Abu Lahbin. Laki-laki paling buruk, paling jelek Abu Lahab. Abu Lahab ini namanya kunyah. Terus kalau mu'anas bi satil mar'atu imro'atuhu. Istrinya. Dua-duanya disebut dalam satu surat. Wa imro'atuhu. Dan istrinya. Hammalatal hatab. Seharusnya hammalatu. Naat. Ya. Naat. Ini hammalata. Itu kan mengandung makna luar biasa. Kalau apa namanya? Nahu hanya sebatas apa secara fungsional. Dia sebagai apa naat selesai. Tapi kalau balaghah kenapa enggak hammalatu jadi hammalata? Yang berikutnya ini. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sas syarab. Dan ketika mereka minta minum, mereka ahli neraka. Yughasu dikasih minum. Bima'in dengan air. Kasih minum air. Kalmuhli yashwil wujuh. Seperti timah meleleh, mendidih. Yang menghanguskan, melebur
meluluhkan muka. Minuman kayak begitu bisa syarab. Tuh ada kata bisa. Memberi informasi bisa syarab itu udah satu kalam. Udah mubtada khobar, nggak disebut. Khobarnya boleh nggak disebut. Mubtadanya boleh nggak disebut kayak tadi. Jadi contoh kalam itu pada tataran standar memang harus kelihatan mana mubtada, mana khobar, mana fi'il, mana fa'il. Tapi tingkatan lebih tinggi lagi nggak harus semuanya kelihatan. Saya beri ilustrasi. Buka kitab fikih. Terus ada julul as-sholah. Tuh. Udah dipaham belum? Udah. Kenapa? Karena udah kalam. Loh, mana musnad ilaih? Kalau ismiyah, mana mubtada'nya? Kalau itu mubtada, mana khobarnya? Nah, gitu. Udah tingkat lebih tinggi lagi. Nanti yang lebih tinggi lagi, lah nggak ngomong, udah dipaham. Ya atau tidak? Baru ngelirik, udah dipaham belum? Karena bahasa itu simbol. Nggak harus diucapkan. Tuh lihat rambu-rambu lalu lintas, ngomong apa enggak? Tapi dipaham. Lagi di jalan nih, perjalanan jauh, lapar. Terus ada rambu-rambu, garpu sama sendok. Paham apa enggak? Paham. Demikian juga bahasa tulis itu. Khususnya kita bicara nikmah sama bisa. Oke, contoh berikutnya ini. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Itu malaikat pada sujud. Illa iblis. Ini kalau nggak belajar nahu, kesimpulannya iblis malaikat. Ya dah? Kalau belajar nahu enggak. Iblis bukan. Maka diterangkan setelahnya tuh. Anak minal jinni. Iblis itu golongan jin. Iya, jangan berani-beraninya bilang iblis adalah malaikat. Sebab di surat Al-Baqarah itu nggak ada kana minal jinni. Ini menjelaskan. Fafasako. Lalu dia durhaka. An amri robbi. Itu perintah Tuhannya. Afatat takhizunahu. Apakah kalian akan menjadikan si iblis zurriyatahu dan keturunannya aulia, para wali. Apa wali? Menolong, wali kota. Dia harus menolong rakyatnya. Ya. Pada saat yang sama, bukan wali kota saja, pemimpin. Baru dibilang pemimpin kalau dia nolong. Min duni, selainku. Wahum lakum adu. Hum siapa hum? Iblis wa zurriyatuhu. Jangan dijadikan penolong. Kata Allah, dia itu bagi kamu musuh. Paham itu? Pertanyaan. Kalau belajar bahasanya standar, musuh itu harus dijauhi. Itu tidak. Gimana menjauhi? Bagaimana nembaknya kalau nggak kenal? Oleh karena itu musuh itu harus dideketin. Deketin maksudnya supaya kenal. Jadi dari wahum lakum adu, mereka adalah musuh bagi kalian, lakumnya khobar didahulukan lagi, itu ada qasar. Ya. Mereka adalah benar-benar musuh. Baru kemudian ditutup bi'salizalimina badala. Iblis bisa. Sepaling-paling jeleknya. Badalan pengganti. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang zolim. Iya. Oke. Berikutnya bi'sal ismu tuh.
al-fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Sejelek-jeleknya nama adalah kefasikan. Paham maksudnya? Fasik itu secara harfiah artinya infasola, lepas. Kayak lepasnya kacang dari kulitnya. Dalam konteks keimanan, orang beriman disebut fasik, yaitu yang imannya berpisah dari amalnya. Iman di mulut, amalnya mah amal orang sono. Gitu kurang lebih. Nah itu orang fasik. Nah itu. Itu yang kayak begitu, itu bisa. Paling buruk. Bisal ismu al-fusuk. Iya. Ba'dal iman, setelah iman. Wa man lam yatub, harus tobat. Terus kalau tidak tobat, faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, contoh yang terakhir zam ini. Bisa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah paling dekat, paling menonjol adalah di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, keesaannya. Sejatinya kalau dia sadar, dia bersyukur. Maka seluruh aktivitas yang lahir dari tanda kebesaran Allah dalam dirinya, yaitu akal, harus semuanya berorientasi kepada Allah. Tapi kemudian tidak. Itu kan dia mendustakan ayat Allah. Dustakan ayat, kurang lebih itu baru salah satu di antara tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah kan ada 3. Yang pertama, sanurihim ayatina fil afaq. Itu di alam semesta. Yang kedua, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian. Dan yang ketiga di dalam Al-Quran. Alam semesta, diri kita, Al-Quran, nggak ada yang bertentangan. Alam semesta penciptanya Allah, manusia penciptanya Allah, Al-Quran juga punya Allah. Nggak mungkin. Ada ayat-ayat yang nggak cocok buat manusia. Kan luar biasa. Ketika dia anggap ada yang nggak cocok, itu mendustakan apa bukan? Gitu. Mendustakan. Oh iya, zalim sekali. Wallahu la yahdil qaumadh dhalim. Allah tidak akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, itu jangan salah paham lagi kajian balaghahnya. Zalim itu pakai isim, bukan fa'il, yazlim. Itu beda. Zalim itu kezolimannya sudah menjadi profesi. Maka profesi kezolimannya itu yang membuat dia tidak mendapat petunjuk. Begitu. Bukan Allah yang nggak memberi petunjuk. Ya tidak. Beda antara yu'minu dengan mu'min. Kalau yu'minu atau amanu itu menunjukkan belum sempurna. Lagi dipanggil Ramadan, kita dipanggilnya pakai kata fi'il, amanu. Tapi gambaran sekelompok orang beriman yang satu sama lain saling bersaudara, terwakili dalam sejarah antara muhajirin dan ansor, itu udah sempurna tuh imannya. Yang kayak begitu, maka bunyinya dalam Al-Quran, innamal mu'minuna. Orang iman yang udah sempurna. Udah kayak muhajirin sama ansor. Nah ini la yahdil qaumadz zalimin. Bukan Allah yang nggak memberi petunjuk. Tetapi amalan dia sendiri yang senantiasa zalim membuat petunjuk itu menjadi terhalang. Iya, itu adalah bagian dari sunnatullah.
maka dia pasang badan. Allahu la yahdi. Tuh pasang badan dia. Kenapa pasang badan? Karena dalam kehidupan ini nggak ada yang lepas dari sunnahnya. Kalau lepas dari sunnahnya, hukumnya yaitu sunnah siapa yang dipakai gitu kurang. Oke, berikutnya. Nah, ini ta'ajub nih. Ta'ajub artinya kagum. Bisa juga heran. Dalam bahasa Indonesia, kagum sama heran ada bedanya walaupun tipis. Karena ada bedanya ya harus dibedakan. Saya berilustrasi. Kita insya Allah nih pada belajar di LBQ semuanya ini. Akhirnya terus lihat pengumuman ujian. Lulus semuanya. Yang satu berungkap. Wah, saya kagum. Itu lulus. Tapi yang satu bilang, saya heran kok dia lulus. Takjub juga. Sasaran tembak balago itu memang memupuk rasa biar halus. Syair, sa'run itu sama-sama halus. Ada syair itu perasaan halus. Maka ketika ayat ditutup dengan wahum la yash'urun, itu perhatikan dengan ayat lain yang ditutup wahum la ya'lamun. Antara ilmu sama perasaan lebih tinggi perasaan. Ada yang nggak bisa dijangkau oleh ilmu, tapi oleh perasaan dapat ditembus. Nah ini antara kagum sama heran. Tapi dalam bahasa Arab itu ta'ajub. Membedakan mana kagum, mana heran dalam konteks ta'ajub, itu ditentukan oleh kalimat. Siakul kalimat. Ta'ajub dari tinjauan ilmu nahu ada dua. Pertama, sima'i. Artinya ungkapan-ungkapan heran yang emang dari sononya. Apa itu? Pertama, subhanallah. Kagum itu. Kita ngelihat ada anak umur 11 tahun hafal Quran. Bukan cuma hafal dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Kagum apa enggak? Tuh, pasti semua kita mengucap subhanallah. Ya apa tidak? Tuh kagum. Atau masya Allah, kagum. Tuh anak begitu cerdas itu. Terus kagum yang lain, mereka bilang lillahi darruhu. Kalau cerdas, syatiran. Maka diartikan alangkah cerdasnya. Nah ini sigot ta'ajub sama'i. Lillahi artinya itu hanya Allah. Karena dia khobar dikedepankan. Oke? Darun pada mulanya susu. Tahu susu? Bapak Ibu dulu pada nyusu apa enggak? Itu maksudnya. Hu-nya kembali ke Allah. Lalu cerdas, syatiran. Maka makna harfiah di balik ungkapan ini, tuh anak cerdas seolah-olah Allah yang langsung nyusuin gitu. Maka jadi sebuah ungkapan kekaguman. Lillahi darruhu syatiran. Lillahi darruhu kariman. Mulia sekali. Nah ini sedikit subhanallah. Di Al-Quran coba bayangkan. Biar bagaimanapun itu adalah ta'ajub. Isra Mi'raj. Ayatnya subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana kagum. Pertanyaannya yang kagum siapa tuh? Itu kan yang ngomong Allah. Allah kagum. Harus mampu menangkap. Allah saja kagum, kamu kan terlalu kalau nggak kagum. Lebih terlalu lagi membantah. Lebih terlalu lagi bilang bohong. Gitu. Allah aja kagum. Itu kan pelajaran pentingnya. Pamannya, nih, kita lagi pada belajar balaghah nih.
Terus, luar biasa. Pas selesai pertemuan terakhir, dia sudah bisa ngajar balaghah. Kagum. Kagum. Bukan kita yang kagum. Dia sendiri juga kagum. Lah, saya belajar balaghah sedikit kok udah bisa ngasih. Apalagi ngajarnya di Masjidil Haram. Demikian memahami subhana ketika ketemu dalam Al-Quran. Walaupun tidak semuanya kagum. Nanti bisa jadi dia amr. Iya. Karena dalam amr itu ada bentuk masdar. Nah kedua ini Masya Allah. Masya Allah itu kagum. Jangan diartikan maknya manafi. Kalau ada anak kecil, itu cerdas, kagum, tapi kemudian ngucapnya Masya Allah disalahin. Kenapa disalahin? Karena beliau maknya manafi. Tidak dikehendaki oleh Allah. Kan salah. Dia menafsirkannya benar. Cuma mengidentifikasi maknya yang salah. Masya Allah kagum. Selesai. Ta'ajub. Jadi kalau ada sigot ta'ajub kayak begini, masuknya kategorinya insya, insya-nya ghair tolabi. Itu kaji kita. Nah kedua, ada pola ta'ajub masuk kategori kias. Bisa dianalogi. Apa itu? Ma plus af'ala. Ma-nya ini ma ta'ajub. Ma ajmalah. Alangkah indahnya. Kagum. Ma aksaro. Alangkah banyaknya. Ma akroba. Alangkah dekatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah yang kedua, yang kiasi, fi'il itu fi'il amr. Af'il ditambah bi. Jadi di Al-Quran ada ini. Af'il bi. Kalau saya mau mengungkapkan kagum saya tentang keindahan sebuah pemandangan. Ma ajmalal manzoro. Alangkah indahnya pemandangan itu. Bisa juga ajmil bil manzori. Jangan dipahami fi'il amr. Tapi maknanya alangkah indahnya. Tuh Allah. Ya. Berikutnya Pak Jamal. Nih contoh. Nomor 1 contohnya. Ro'a rojulun syai'an mu'jiban. Ada seseorang ngelihat sesuatu yang mengagumkan. Lalu dia berkata, Subhanallah. Tuh kagum itu kalam. Akholakta haza batilah. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Tuh. Karena memang Allah bilang nggak ada ciptaannya sia-sia. Ya, Corona nih, COVID. Sia-sia apa enggak? Tuh. Harus mampu menangkap aspek positifnya. Kagum kita. Apa diantaranya yang viral itu? Tuh susah. Nutup apa itu? Dugem susah. Corona bisa nutup. Kemudian, ro'aitu rojulan jamilan lil kaya. Aku melihat seseorang ganteng sekali. Ka'annahu Yusuf alaihi salam. Kayak Nabi Yusuf. Faqalat nafsi. Diri saya berkata, Masya Allah. Ya dah? Itu ibu-ibu yang dikumpulin sama Zulaikha untuk membuktikan bahwa si Zulaikha sendiri nggak sembarangan. Keluar kata-kata dari mereka para ibu-ibu. Mahaza basyaro. Tuh. Mahaza basyaro. Khobar. Tapi keluar dari berita, dari khobar yang sebenarnya jadi ta'ajub. Nah, itu kan keluarnya khobar dari tuntutan kenyataan. Keluarnya berita dari makna sebenarnya. Dia bukan ngasih tahu, kagum dia. Mahaza basyaro. In haza illa malakun karim. Oh, ini mau malaikat ini. Oke, berikutnya. Ro'a fulanun gulaman. Tadi udah diceritain. Seseorang ngelihat anak kecil, zakian cerdas. Lalu dia berkata, lillahi darruhu syatiran. Alangkah cerdasnya anak ini.
Nah, terus yang keempat mewakili contoh bentuk ta'ajub yang kiasi. Ma ajmalal manzoro. Alangkah indahnya. Wa ajmil bihi. Sama alangkah indahnya. Ma ausa'al bahro. Alangkah luasnya laut. Ausi' bihi. Sama alangkah luasnya. Oke, berikutnya ini dalam Al-Quran ini. Contoh ta'ajub. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Itu Allah kagum. Maka pelajarannya, kalau Allah saja kagum, masa sih kamu nggak kagum? Kita nggak gitu. Maha suci Allah yang asra memperjalankan, berarti malam. Bi'abdihi lahir dan batin, ruh dan jasmani. Lailan. Padahal asra itu sudah mengandung makna malam. Kalau asra itu jalan malam. Asra, yusri, apa masdarnya? Isra. Terus ditambahin il. Jadinya apa? Israel. Itu kan perjalanan siapa? Perjalanan si Yahuda. Salah satu putra Nabi Yakub. Anaknya 12. Yusuf, Bunyamin. Di antaranya si Yahuda. Yahuda paling gagah, berani, pemuda, tampil membela keluarganya, membela kemungkaran, dan pada saat yang sama dia bertauhid. Suatu ketika diinformasikan oleh ibunya, dia mau dikeroyok orang sekampung. Lalu kata ibunya, "Nak, sebaiknya kau tinggalkan kampung ini sebelum fajar." Sebelum fajar itu kategorinya malam. Dia keluar rumah. Bahasa Arabnya Isra. Bahasa Ibraninya Isra. Karena Ibrani sama Arab itu satu rumpun. Itu Ismail. Itu kan Isma. Mendengar il Allah. Ya tidak? Tuh. Akhirnya si Yahuda, pemuda anak Nabi Yakub di sebuah tempat, dia beranak pinak sambil berdakwah. Maka anak pinaknya disebut Bani Israel. Dia keluar rumah malam hari namanya Isra, menyelamatkan diri keluar rumahnya itu karena Allah, maka digandeng El, jadi Israel. Oke, Lailan minal masjidil haram. Asra itu udah jalan malam, tapi ditambahin Lailan. Coba lihat di tafsir itu. Apa maknanya? Saking cepatnya. Kalau nggak terlalu cepat, mah Allah sendiri nggak kagum. Kayak apa gambaran cepatnya? Bukan semalam. Malam lama. Bangun malam jam 3, Bapak Ibu. Terus ke kamar kecil. Malas sholat tahajud. Tidur lagi. Itu tempat tidur lagi dipegang masih anget. Itu namanya sedikit, sebentar. Itu yang dikandung perjalanan Isra Mi'raj dari redaksi yang ada dengan menyebut Lailan. Bukan dari habis Isya, terus Fajar. Tuh. Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, linuriyahu, dan seterusnya. Kaji kita subhananya. Kagum. Yang kedua, ulaika alladzina istarawud dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Fama asbarahum. Nih sighah ta'ajubnya. Ma asbarahum alan nar. Allah memberikan gambaran kepada objek dakwah Nabi pada saat itu yang nggak mau menerima. Justru yang diterima kesesatan dan petunjuknya dia buang. Maka maknanya dia membuang ampunan, dia terima azab. Apa gambaran Allah terhadap orang yang kayak
lama asfarahum alan nar. Alangkah sabarnya mereka itu di neraka. Itu kayak begitu. Sabar. Bahkan ada ungkapan Al-Quran terhadap gambaran kayak begitu yang jauh lebih hebat, lebih tinggi. Apa kata Allah? Kalau udah nggak pada bisa dibilangin, nanti ada neraka, amalannya itu membawa kalian ke neraka, nggak pada bisa dibilangin, maka ungkapan Allah apa? Fabashirhum bi'adzabin alim. Udah, kasih kabar gembira aja bahwa mereka nanti akan dapat azab yang pedih. Kan luar biasa. Basyir, kasih kabar gembira. Nah, yang berikutnya nih, sigat ta'ajub bentuk amr. Asmi' bihim wa absir. Jangan diartikan dengarlah, lihatlah. Tapi alangkah mendengarnya. Alangkah melihatnya. Yauma ya'tunana. Pada saat mereka datang kepada kami. Lakiniz zalimun al yauma. Tapi orang-orang yang zolim pada hari ini, hari kiamat. Fi dholalim mubin. Dalam kesesatan yang amat nyata. Kaji kita ta'ajubnya ya. Ciri insya ghair talabi yang berikutnya qasam. Qasam artinya sumpah. Sumpah harus pakai ada alat. Namanya alat sumpah. Kalau bahasa Arab adat. Adat qasam. Ada 3. Ada wa. Ada bi. Ada ta. Contohnya selalu Allah. Wallah. Billah. Tallah. Ketemu ini sumpah nih. Kenapa selalu Allah? Dalam konteks fikih sebagai mukmin muslim kita haram bersumpah dengan menyebut ciptaannya. Ada orang nagih utang kepada kita. Padahal emang benar-benar nggak punya duit. Benar-benar tidak ada niatan untuk menyalahi janji. Supaya itu orang yang nagih kita percaya, kita bawa nama Allah. Ya atau tidak? Itu sumpah fungsinya. Di samping penguat, memang arti psikologisnya kayak begitu. Maka pihak Allah seolah-olah, dia berkata, kamu bawa namaku ya. Dengan sebab membawa-bawa namaku, maka orang yang tahu sumpah itu jadi percaya. Oleh karena itu hati-hati sama sumpah. Dan kalau dia langgar, ada namanya kafarat sumpah. Karena satu-satunya yang bisa dipercaya oleh siapapun yang mendengar karena aku ini dibawa, maka namaku yang disebut atau nama yang lain. Nama dia. Gitu. Berikutnya ini. Contoh di Al-Quran. Itu 7 ayat itu surat As-Sammas. Allah sumpah di matahari. Allah ingin menarik perhatian. Perhatian bukan cuma sekedar memandang, tapi memikirkan itu di matahari. Kayak apa urgensinya dalam kehidupan. Siapa yang bikin? Itu aku yang bikin. Gitu kurang lebih. Bulan. Siang, malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa yang disempurnakan. Sempurna kita ini. Tuh, As-Sammas. Ya, 7 ayat. Oke. Nah, itu ditemukan lagi nih. Nomor 2. Watallahi. Wawunya istiqnaf. Tapi tanya itu yang qasam. Demi Allah, la'akidanna, akan aku pedaya. 3 taukidnya itu. Pertama qasam, kedua lam taukid, yang ketiga non taukid. La'akidanna asnamakum ba'da'an tuwallu mudbirin. Tuh, dia bersumpah pada dirinya. Siapa yang ingat, siapa yang sumpah ini?
Ini kalau nggak salah ya, nanti lihat lagi. Nabi Ibrahim, ada hari besar kaumnya pada saat itu, yang mereka semua harus keluar rumah ke lapangan dalam rangka ibadah hari besar. Maka biaranya, tempat patung-patungnya kosong. Nabi Ibrahim bertekad kuat. La'akidanna asnamakum. Berhala-berhala kalian akan aku pedayakan. Setelah kalian berpaling, mudbirin meninggalkan tempat itu. Udah dihajarin patungnya semua. Kecuali yang gede. Kapaknya ditaruh di leher yang gede. Bukan itu kaji kita. Tapi tallahinya. Iya. Berikutnya ini. Wa yaqulul ladina amanu ahaula alladina aqsamu billah. Billahnya itu. Jahda aimani. Kaji kitanya billah. Nah itu qasam. Innahum lama'akum. Habitat a'malukum fa'asbahu khasirin. Yang kedua, wa aqsamu billah juga. Jadi qasam dalam Al-Quran pakai bi, ini dalam ayat yang saya coba temukan, itu selalu pakai aqsamu. Aqsamu juga artinya mereka bersumpah, tapi bukan bagian dari qasam. Itu kan fi'il madhi bersama fa'il. Qasamnya yaitu billahnya. Berikutnya yang ketiga, wa aqsamu billah. Pakai aqsamu lagi. Wa aqsamu billah dan seterusnya. Nah ini mewakili contoh dalam Al-Quran tentang qasam pakai bi. Nah selesai qasam. Nih. Taroji artinya harapan. Maka dalam Al-Quran la'alla selalu diterjemahkan pakai mudah-mudahan. Mudah-mudahan dirasakan secara psikologis itu kan pasif. Terus ada asa. Asa juga mudah-mudahan. Masuk kategori taraj. Jadi kalau ketemu la'alla atau asa, udah gampang. Ini insya ghair talabi. Nah, berikutnya contoh ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, kalian diwajibkan berpuasa seperti umat sebelum kalian. Mereka bertanya apa tujuan la'allakum tattaqun. Umumnya kita menerjemahkan mudah-mudahan. Tapi kita belum bisa menangkap makna dibalik la'alla. Kenapa begitu? Logikanya kalau mudah-mudahan itu konotasinya pasif. Seolah kita menyerahkan Ramadan dengan puasa yang 1 bulan itu memproses diri kita menjadi orang bertakwa. Itu mudah-mudahan. Ya atau tidak? Maka pertanyaan, jadi orang bertakwa kalau begitu. Padahal takwa itu adalah usaha. Bukan cuma usaha asal-asalan, usaha keras. Itu perintahnya pakai ittaku. Fi'il madinya kan wako. Terus ditambahin iutako. Wawunya diganti tak jadi ittako. Maka perintah-perintah takwa itu dipakai fi'il ittako yang menunjukkan sungguh-sungguh. Kalau mudah-mudahan kan nggak sungguh-sungguh. Atas dasar logika seperti tadilah, maka ditangkap bahwa Allah yang tadinya insya ghair talabi, ini harus tolabi. Apa itu tolabi? Amr. La'allakum tattaqun artinya takwalah. Perintah. Tuh begitu. Banyak contoh lain kayak begitu. Apalagi yang kedua nih. Yang kedua lebih dahsyat lagi. Kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sungguh kata Allah, kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab.
Kalau cuma sampai situ, terus sudah begitu saja, maka tataran kita sampai pada tataran keyakinan bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Kan harus ditolak secara teologis. Saya bilang Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Al-Quran ya bahasa Al-Quran gitu bahasanya. Bahasa Arab ya bahasa orang Arab. Kajian lebih dalam secara sastrawi atau teologis, bahasa Arab adalah bahasa orang Arab. Ya apa tidak? Kalau bahasa Al-Quran itu wahyu. Itu udah beda. Bahasa Al-Quran, bahasa wahyu. Kalau bahasa Arab bukan wahyu. Bahasa Al-Quran mu'jiz. Bahasa Arab tidak mu'jiz. Itu bedanya. Masa bisa main? Bahasa Al-Quran laisa bisyi'rin wala nasr. Bukan puisi, bukan prosa. Tapi kalau bahasa Arab, kalam Arab emang dua. Ada puisi, ada prosa. Kan luar biasa. Bagaimana itu kemudian diperkuat tuh? La'allakum ta'qilun. Apa artinya? Pikirin dong, gitu. Nah, baru kemudian kita menjadi perlu mengkompromikan di satu sisi Al-Quran emang bahasa Arab, huruf Arab, tarkib Arab, struktur Arab. Pada saat yang lain harus kita tolak bahwa bahasa wahyu menjadi bagian bahasa Arab sama, nggak mungkin sama. Oleh karena itulah diperintahkan kita suruh pikirin. Maka sampai pada kompromi bahasa Arab itu cuma bungkus. Pernah beli lontong, ada bungkusnya enggak? Itu hubungan bahasa Arab dan Al-Quran. Dalamnya itu wahyu Al-Quran. Bungkusnya itu bahasa Arab. Kayak begitu hubungan Al-Quran dengan bahasa Arab. Apalagi ada kue yang bungkusnya bambu. Lembang apa lembang itu. Untuk sampai kepada isinya, kan bambunya harus dibelah. Dalam konteks Al-Quran, bambu itu bahasa Arab, bungkus. Belahnya harus pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Mulai dari sorof, nahu, balaghah. Tuh, yang punya ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dia punya pisau, dia belah itu bambu. Ketemu itu dia maknanya. Begitu hubungannya. Jadi kalau ada Al-Quran, dibaca di atas podium luar biasa indahnya. Padahal dalam tanda petik dia tak memahami maknanya. Ya, karena itu kan bungkusnya yang dibaca. Bahasa Arab. Ya, itu saja kita dengarnya nikmat. Bukan cuma nikmat, kadang nangis. Gitu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Di situ ada pertanyaan. Kenapa pakai bahasa Arab? La'allak. Itu dijawab. Kalau arti apa adanya, agar kamu pada mikir. Muncul ilmu. Karena mikir tadi. Jadi boleh jadi Imam Zamakhsyari mengatakan bahwa nggak mungkin paham Al-Quran. Kecuali yang paham ma'ani dan bayat. Itu mau persis dia yang ngomong, bukan saya ya. Ntar salah paham lagi. Oke, yang ketiga nih. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa da'asa. Orang beriman, la yaskhar, la-nya nahi. Karena fi'il mudhari'nya jazam. Jangan. Jangan layak. Bukan tidak.
Jangan suatu kaum menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam. Itu ada asa. Maka ini insya ghair talabi karena ada asa. Asa huruf taroji. Itu khairam minhum. Terus lagi. Wala nisa min nisa. Asa lagi. Ayyakunu khairam minhum. Dan seterusnya. Selesai. Contoh taroji. Nah, yang terakhir nih. Ya. Terakhir. Tadi sudah disinggung sebenarnya siyaqul uqud. Bentuk-bentuk transaksi. Yang paling menonjol adalah bentuk transaksi akad nikah. Akad itu kan transaksi nikah ya nikah, transaksi nikah. Ankah tuka wa zawwajtuka bibinti bi'isrina graman zahabat nakdat. Tuh. Ditinjau dari sudut tanda-tanda insya nggak ada, berarti khobar. Kalau sampai pada titik bahwa ini adalah khobar karena tidak ada tanda-tanda insya, muncul pertanyaan, emangnya si wali ngasih tahu? Terus si mempelai pria cukup jawab, terima kasih saya dikasih tahu. Nah kan rusak akadnya. Nah inilah yang dimaksud insya ghair talabi. Kategorinya siyaqul uqud. Kalau ngasih tahu mah terima kasih dikasih tahu. Terus jawabannya juga qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur. 34 juga tadi udah diberikan contoh di awal ini. Bi'tu hadzal qalam bi alfi rubiyah. Kata si penjual, saya jual pulpen ini 1.000. Itu bukan ngasih tahu, tapi lagi transaksi. Kalau memang dipahami oleh lawan bicara sebagai ngasih tahu, ya terima kasih ya dikasih tahu. Sah-sah saja. Dia memposisikan bahwa itu adalah khobar, padahal bukan. Yang keempat juga kata si pembeli, saya beli ya 1.000. Tuh bukan ngasih tahu. Jadi udah pulpennya dikasih pembeli, duitnya dikasih penjual. Tuh. Itu bukti bahwa ini bukan khobar, bukan ngasih tahu, tapi sedang bertransaksi. Nah demikian Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagusnya semua dari Allah. Kurangnya mudah-mudahan disempurnakan. Maka pada pertemuan berikutnya kita sudah fokus merinci amr, apa itu amr, nahi dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Pak Ajam.